Pemirsa, tim SAR gabungan kembali menemukan jenazah satu WNA Spanyol yang menjadi korban kapal tenggelam di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat pekan lalu. Pihak Basarnas Maumere memastikan jenazah yang ditemukan Minggu pagi adalah pelatih tim sepak bola putri Valencia, Fernando Martin Carreras. Tim SAR gabungan menemukan satu jenazah diduga korban kapal motor Putri Sakina pukul 08.47 WITA Minggu pagi. Korban ditemukan 2 km dari lokasi titik awal tenggelamnya kapal. Korban dievakuasi ke kapal SAR Punta Dewa untuk dibawa ke Pelabuhan Marina Labuan Bajo dan akan diidentifikasi oleh tim forensik DVI Polres Manggarai Barat. Kepala Kantor SAR Maumere Fatur Rahman menyebutkan jenazah yang ditemukan adalah jenazah pelatih tim sepak bola putri Valencia, Fernando Martin Carreras. Setelah 2 hari dilakukan pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan seorang nelayan yang sebelumnya dilaporkan hilang di perairan Pulau Panjang, Kabupaten Bangka Tengah. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 2 rekannya ditemukan selamat. Upaya pencarian intensif terhadap nelayan bernama Maman yang hilang sejak 31 Desember 2025 di perairan Pulau Panjang akhirnya membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menerima laporan dari seorang nelayan yang melihat sosok jasad terdampar di pesisir Pulau Semujur. Petugas SAR mengevakuasi jasad korban menggunakan kantong jenazah. Korban kemudian dibawa menuju pantai Pan Semujur sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak keluarga di rumah duka yang berada di wilayah Temberan. Sebelumnya, korban pergi memancing bersama 2 rekannya, namun kapal yang mereka tumpangi tiba-tiba tenggelam dihantam cuaca ekstrim. 2 rekannya berhasil diselamatkan nelayan lainnya, sementara korban tenggelam dan hilang sebelum ditemukan nelayan terdampar di tepi pantai. Tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi seorang nelayan yang menjadi korban kecelakaan kapal di perairan Pulau Panjang, Kabupaten Bangka Tengah. Korban ditemukan oleh nelayan di pesisir Pulau Semujur dalam kondisi meninggal dunia sekitar 3 nautical mile laut dari LKP pada 31 Desember lalu. Masyarakat dihimbau khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat kondisi cuaca ekstrim yang masih berpotensi terjadi hingga pertengahan Januari. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Hari terakhir libur panjang, Pantai Lon Malang di Sampang, Jawa Timur masih dipadati pengunjung. Mereka asik menikmati keindahan pantai pasir putih sambil bermain bersama teman dan keluarga. Ribuan pengunjung memadati Pantai Lon Malang di Sampang, Jawa Timur. Mereka asyik menikmati keindahan pasir putih dengan ombak yang cukup landai, sehingga aman untuk anak-anak. Pantai ini menjadi salah satu objek wisata favorit warga setempat untuk melepas penat. Tak hanya menikmati pemandangan, pengunjung juga bisa menjajal motor ATV, menunggang kuda, dan berfoto. Jadi di wisata Lon Malang ini kan juga dekat kan sama rumah saya. Jadi saya tuh seneng banget ada di sini, soalnya view-nya juga bagus. Pas ini tuh cocok juga sama sama senengnya anak-anak muda zaman sekarang kan yang suka sunset, ya kan, suka tempat-tempat pantai lah intinya. Harga tiket untuk masuk ke Pantai Lon Malang ini sangat terjangkau, yakni Rp10.000. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Ya, liburan tentunya tak lengkap jika tidak membawa oleh-oleh. Salah satu pusat perbelanjaan di Bali ramai diserbu wisatawan yang berburu cemilan khas Bali, pai susu. Pusat perbelanjaan oleh-oleh di kawasan Bypass Ngurah Rai, Kuta, Badung, Bali diserbu wisatawan saat akhir masa libur tahun baru. Wisatawan sengaja mengunjungi pusat perbelanjaan oleh-oleh
untuk membeli aneka cenderamata khas Bali sebagai buat tangan untuk kerabat. Camilan khas Bali, khususnya pe susu, paling diminati para pengunjung. Paling kan khas Bali pakai susu gitu kan, ya poin orang-orang di rumah untuk banyak lah buat keluarga, buat teman-teman. Pokoknya hari Bali harus bawa oleh-oleh. Tentunya beberapa produk yang khas dari Bali ya, ada pai mungkin ya, kopi dan yang lainnya masih bisa saya cari sih. Saat libur Natal dan Tahun Baru, jumlah pengunjung mencapai 3.000 orang per hari. Dan ribuan pak pe susu ludes terjual di outlet ini. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu warga negara asing asal Spanyol yang menjadi korban kapal tenggelam di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, NTT. Kami segera kembali. Bangsa kita akan semakin optimis. Pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini relatif baik. Kalau pemeriksaan kesehatan itu dilakukan pada saat orang sudah parah kondisinya, maka biaya kesehatan itu mahal. Tidak ada satupun kecelakaan tanpa didahului oleh pelanggaran. Kekerasan jiwa itu akan terus dibawa hingga dewasa. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Nah, di level gerakan mahasiswa, saya kira ya kita punya tantangan besar. Tentu kalau bicara trade investment itu selalu dengan terkhusus. Memang ada krisis global. Memang pasca abad 20, kita susah untuk merencanakan apa yang disebut sebagai revolusi. Kalau orang nggak optimis nggak akan mau cari tahu sih. Ya. Walaupun dicari tahu dia nggak akan gerak. Bersama narasumber yang kredibel, to the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketua Republik Indonesia Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV.